Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ali dengan NIM akhir 193 dari kelas PRA Prodi Informasi dan Hubungan Masyarakat. Oke, di sini saya akan mengerjakan UAS manajemen konflik, yaitu tentang tuntutan kenaikan upah buruh yang sering terjadi pada tiap tahunnya. Oke, saya akan membahas sedikit kenapa para buruh menginginkan tuntutan ini setiap tahunnya. Oke, jadi tuntutan ini dikarenakan para buruh tidak terima karena selama 5 tahun terakhir tidak ada kenaikan gaji. Jadi dari 2020, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 para buruh ini tidak menerima gaji, tidak mendapatkan tambahan gaji sepeser pun. Para buruh juga akan melakukan demonstrasi untuk tuntutan kenaikan upah ini. Isi dari demonstrasi yang akan dilakukan para buruh ada dua hal. Jadi yang pertama yaitu meminta menaikkan upah minimum menjadi 8-10%. Kemudian yang kedua mencabut peraturan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, tuntutan tersebut juga didasarkan pada perhitungan biaya hidup layak di Jakarta, yakni 6 juta per bulan. Menurut Said Iqbal, selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, UU Cipta Kerja yang akan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi telah merampas hak-hak buruh yang harus dilindungi. Selain itu, jika pemerintah tetap melakukan penetapan untuk upah minimum di bawah 8-10%, dan Mahkamah Konstitusi harus menetapkan UU Cipta Kerja yang merugikan buruh, maka Partai Buruh tidak akan segan untuk melakukan mogok nasional. Dengan kegiatan mogok nasional ini bisa sangat berakibat fatal bagi finansial ekonomi di Indonesia. Oke, selanjutnya terdapat pihak-pihak yang terkait. Yang pertama ada pemerintah, yaitu Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang mewakilkan suara buruh. Kemudian ada para buruh, dan terakhir yaitu masyarakat Indonesia sendiri. Oke, dalam kasus konflik ini saya menempatkan diri saya sebagai di antara pihak yang berkonflik. Jadi saya akan menengahi konflik di antara dua pihak ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu dengan melakukan mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga, yaitu mediator. Di sini saya menempatkan sebagai mediator dan akan memberikan beberapa solusi sebagai berikut. Oke, yang pertama yaitu kami selaku mediator akan melakukan analisis mendalam, yaitu untuk memahami akar permasalahan dan dampaknya terhadap semua pihak. Kemudian yang kedua ada komunikasi terbuka, menerapkan komunikasi yang transparan antara pemerintah dan partai buruh untuk membangun kepercayaan. Dan komunikasi ini juga akan sangat membantu untuk keduanya, karena di sini kita akan saling mendengarkan satu sama lain dan tidak ada keributan. Yang ketiga yaitu musyawarah bipartif. Dorong perundingan bipartif sebelum melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya ada penyusunan perjanjian. Buat perjanjian tertulis jika kesepakatan tercapai yang akan didaftarkan secara resmi. Jadi perjanjian ini isinya adalah dari kedua belah pihak, yaitu pihak pemerintah dan pihak buruh. Selanjutnya adalah pengawasan implementasi. Selaku mediator, saya akan menetapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan kesepakatan yang telah dibuat tadi atau perjanjian tadi akan diimplementasikan dengan baik. Terus yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik. Dengan evaluasi ini pasca konflik untuk memberikan umpan balik dan memperbaiki proses mediasi di masa depan. Oke, dari beberapa solusi di atas
Saya mengharapkan kedua belah pihak yang berkonflik dapat mendapatkan jawaban serta menyelesaikan konflik tersebut dengan kepala dingin, sehingga di sini tidak ada pihak yang merasa dirugikan maupun dikucilkan. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.